Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majida Eva Alkatiri. Saya dari RPL 2 S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pengkajian terkait tingkat kemandirian terhadap pasien lansia, di mana kemandirian ini adalah kebebasan untuk bertindak tidak tergantung pada orang lain, tidak terpengaruhi pada orang lain, dan bebas ini mengatur diri sendiri atau aktivitas seseorang dari berbagai situasi dan juga kesehatan ataupun penyakit. Tingkat kemandirian pada lansia ini dapat dipengaruhi oleh usia, oleh mobilitas, dan juga mudah jatuh. Untuk melihat kemampuan fungsional seseorang, khususnya pada lansia, dapat diamati dari kemampuan melakukan aktivitasnya. Dan juga atau dilihat juga dari ADL seperti mandi, berpakaian, pergi ke kamar mandi, dan juga berpindah dan juga makan. Lalu untuk mengkaji tingkat kemandirian ini dilakukan dengan ada penilaian yang dilakukan dengan dua jenis, yaitu ada Katz Index dan juga Bartle Index, di mana di sini saya akan melakukan pengkajian tingkat kemandirian dengan penilaian Katz Index yang nantinya meliputi kemampuan mandiri seperti dari mandi, berpakaian, toileting, berpindah tempat, dan juga kontinen dan juga makanan dari makannya. Dan penilaiannya ini dari tingkat fungsionalnya dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu nilai 5-6 itu fungsionalnya itu normal, nilai 3-4 itu gangguan fungsional ringan, dan untuk nilai kurang dari 2 itu yaitu gangguan fungsional berat. Baik, mungkin seperti itu untuk penjelasannya terkait tingkat kemandirian pada pasien lansia. Dan untuk selengkapnya mari kita saksikan untuk pengkajian tingkat kemandirian pada lansia tersebut. Assalamualaikum Oma. Baik, sebelumnya Oma, perkenalkan ya Oma, nama saya Majida Eva Alkatiri. Saya dari kampus kita Sukabumi Oma. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan berbincang-bincang terhadap Oma dan untuk mengetahui tingkat kemandirian dari Oma. Nah, untuk waktunya Oma kurang lebih 15 menit. Tempatnya kita lakukan di sini saja ya Oma ya. Nah, baik Oma. Sebelumnya nih nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terhadap Oma. Nah, nanti Oma bisa menjawabnya ya Oma ya. Nah, kita mulai saja ya Oma ya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan bertanya Oma terkait kebutuhan mandi dari Oma. Nah, kalau misalkan mandi, Oma dibantu atau tidak? Kalau mandi biasanya dibalik ke situ, kadang pusing, terus juga Oma merasa Berarti karena pusing itu dan lemas ya Oma ya. Jadi Oma dibantu untuk mandinya ya. Baik, saya tulis ya Oma ya. Nah, selanjutnya nih Oma, untuk kebutuhan makan. Nah, untuk makan Oma suka dibantu atau tidak? makan sih, Oma biasanya dibantu ngambil makanan ya tuh. Karena nggak tahu kayak tempat makan rumah di mana. Dibantu berarti ya. Terus Oma ya. Berarti Oma untuk makannya Oma itu dibantu. Nah, baik Oma, untuk selanjutnya, kalau misalkan Oma pakai baju nih Oma biasanya dibantu atau enggak? Baju dipilihin aja tuh, dan kalau pakai baju sendiri Oma bisa. Masih bisa ya Oma ya. Berarti Oma dalam melakukan baju, dalam memakai baju Oma masih mandiri ya Oma ya, masih dilakukan sendiri. Nah, baik Oma. Untuk selanjutnya nih Oma, saya ingin bertanya, kalau misalkan Oma bangun tidur, terus Oma pengen pindah ke tempat duduk, misalkan pengen di kursi roda, atau misalkan Oma mau duduk di sofa. Nah, Oma biasanya minta bantuan atau Oma lakukan sendiri dalam berpindah? Biasanya Oma habis bangun tidur tuh duduk dulu. Duduk dulu ya. Dibanding posisi Oma gitu. Ya, biar nggak pusing ya Oma ya. Nah, kalau misalkan duduknya, misalkan dari tempat duduk ke tempat duduknya gimana Oma? Bisa sendiri. Jadi berarti Oma bisa jalan sendiri ke tempat duduknya ya Oma ya. Nah, baik Oma. Nah, Oma selanjutnya nih, untuk misalkan Oma mau pipis atau misalkan mau BAB, Oma dibantu atau tidak? Kalau pipis, Oma bisa ke air sendiri. Pipisnya bisa sendiri. Kalau misalkan BAB dibantu atau sendiri untuk misalkan untuk ceboknya gitu Oma? Kalau
kalau nggak ada dibantu. Ada dibantu. Ya, dibantu ya. Nah ini bisa dibantu. Ini juga dibantu. Kalau misalkan untuk pipis sih Oma, kalau misalkan Oma merasa ingin kencing ya Oma, terus misalkan Oma suka pakai pampers atau enggak? Emang nggak suka pakai pampers karena rasanya kalau masih bisa ketahan juga. Jadi kalau misalkan mau pipis Oma langsung ke kamar mandi gitu ya? Berarti Oma tidak dibantu ya Oma ya? Nah, baik Oma, untuk berbincang-bincangnya sudah selesai ya Oma. Nah, saya evaluasi terlebih dahulu ya. Untuk nilainya di sini Oma dibantunya 3, nilainya 3, dan untuk yang tidak dibantunya juga 3 Oma. Nah, dimana dapat disimpulkan untuk tingkat kenyamanan di nilai 3 itu Oma mengalami gangguan fungsional yang ringan. Nah, nanti Oma bisa melakukan hal-hal ini dengan mandiri ya Oma ya, atau bisa juga membantu. Nah, sekarang kan Oma sudah tahu ya Oma ya, gimana bagian yang dibantu, gimana yang tidak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi Oma bisa lebih tahu ya tingkat kemandirian benar Ya, betul kalau Jadi Oma tuh kayak pokok-pokok tuh paling pegel tuh. betul. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Oma? Iya. Nah, apa tuh? Ini ya Oma paling pegel. Otot sering pegel. Nah, baik Oma, untuk tindak lanjutnya di sini kita akan melakukan senam peregangan otot nih untuk Oma, karena kan tadi kata Oma sering merasa pegel ya, terus ada lemas juga ya Oma ya. Nah, kita nanti akan melakukan peregangan otot nih. Untuk waktunya Oma mau berapa? Besok ada. Berarti besok maunya di jam berapa Oma? Jam 9. Oke, jam 9 kita akan melakukan peregangan otot ya Oma kepada Oma. Itu waktunya besok ya. Jadi Oma kalau begitu maaf ya mengganggu waktu Oma, mengganggunya Oma ya Oma ya. Ya baik Oma, kalau begitu saya izin pamit ya Oma ya. Terima kasih Oma. Sayang. Baik, terima kasih untuk menyaksikan videonya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.